Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang energi ikat, di mana dengan beranggotakan Deora Murza Oktora, Siti Aisyah, Hiwadatul Fitrah, Muhammad Farhad, dan Hamzah Arman Husni. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Farhan. Kepada Muhammad Farhan, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Energi ikatan yaitu menunjukkan bagaimana pertimbangan bentuk orbital kepraktisan elektron untuk mengetahui bagaimana bentuk dari molekul 3 dimensi. Kita harus mendapatkan nilai dari gaya aktual yang melaluinya berbagai atom atau bahkan molekul yang berinteraksi. Dan dari informasi tersebut akan mencakup fakta tentang kedua bentuk analitis dari interaksi interatomik tertentu dan parameter yang relevan. Parameter ini akan dibahas tentang fungsi potensial interatomik dan juga beberapa parameter lainnya sebagai karakteristik pada beberapa jenis ikatan atom. Yang pertama yaitu potensial interatomik untuk ikatan kuat. Next. Energi potensial dinotasikan dengan epsilon. Energi potensial adalah fungsi yang memiliki jarak antar dua atomnya. Interaksi atom pada kasus ini dikenal dengan sebagai gaya centra murni dan gaya antar dua atom atau dilambangkan dengan Fr. Juga hanya akan bergantung pada R atau jarak. Kedua parameter ini dihubungkan dengan persamaan berikut, yaitu Fr sama dengan min do epsilon bergantung R per do R. Hubungan tersebut ditunjukkan secara grafis pada gambar 3.1. Grafik ini menunjukkan pada jarak sama dengan 0, maka energi potensialnya menunjukkan pada titik minimum. Next. Nah, ini adalah grafik hubungan antara jarak dengan energi potensialnya, di mana pada jarak sama dengan 0, energi potensialnya berada pada titik minimum. Next. Untuk menghitung komponen interaksi interatomik yang dilakukan oleh Max Born dan Joseph Mayer pada tahun 1932, yang tujuannya adalah untuk memperoleh fungsionalitas pada kasus atom yang saling tolak-menolak, di mana elektronnya secara eksklusif berada dalam orbital yang terisi penuh. Dengan menggunakan teknik mekanika kuantum, maka ditunjukkan bahwa tolakan ini murni eksponensial dan secara alami muncul dari prinsip pengecualian yang didalilkan oleh Wolfgang Pauli. Potensi tolakan kulit tertutup ini memiliki bentuk yaitu epsilon R sama dengan A eksponen 2RS kurang R per rho. Mungkin itu sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Hiwadatul Fitrah. Kepada Hiwa kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk selanjutnya yaitu parameter R adalah dari yaitu jarak rho untuk menentukan kekuatan atom. RS kira-kira sama dengan jarak jari-jari atom. Sedangkan A tergantung pada elemen mana yang terlibat dalam interaksi. Dapat dilihat pada tabel berikut energi dan jarak untuk persamaan Born-Mayer. Next. Komponen potensial interatomik ini biasanya disebut dengan potensi Born-Mayer. Biasanya akan ada beberapa orbital elektron yang terisi penuh di kedua atom yang berinteraksi. Kecuali dalam kasus unsur yang paling ringan, komponen Born-Mayer biasanya akan ada dalam interaksi interatomik, terlepas dari istilah lain apa yang mungkin muncul dari jenis ikatan tertentu. Berikut potensi Born-Mayer diilustrasikan pada gambar berikut. Dari grafik dapat dilihat bahwa interaksi dari dua ion
dan satu kolomna berkontribusi untuk menciptakan adanya potensial interatomiknya. Dan dapat dirumuskan sebuah persamaan yaitu epsilon tergantung R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali tau 1 kali tau 2 dikali Q kuadrat per R. Di mana Qe adalah muatan elektron yang bernilai 1,602 kali 10⁻19 Coulomb. Untuk tau 1 dan tau 2 adalah keadaan muatan dua ion dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yaitu 8,85 kali 10⁻12 farad per meter. Harus ditegaskan bahwa tanda muatan plus atau minus termasuk dalam setiap tau, sehingga potensial keseluruhan akan negatif jika muatan memiliki tanda yang berlawanan. Dalam kasus seperti ini akan terjadi tarik-menarik antara dua ion. Bentuk perkiraan potensial interaksi Coulomb ditunjukkan pada gambar. Gambar tersebut menjelaskan interaksi antara potensial Coulomb. Next. Bentuk fungsional yang paling baik menggambarkan potensi interaksi kovalen harus benar-benar dianggap sebagai empiris. Dapat dilihat persamaan berikut yaitu epsilon tergantung R sama dengan min 1/4 pi epsilon 0 dikali Qe kuadrat per R eksponen dari min R per zeta, di mana parameter jarak zeta dalam eksponensial untuk membedakannya dari parameter yang sesuai dalam potensi Born-Mayer. Qe adalah singkatan dari muatan pada elektron. Kita melihat bahwa fungsi ini pada dasarnya adalah interaksi Coulomb yang dimodulasi oleh faktor yang menurun secara eksponensial dan tanda negatif menunjukkan potensial selalu mengacu pada tarik-menarik antar muatannya. Tau yang muncul dalam interaksi Coulomb hilang pada kasus ini, karena ikatan kovalen selalu mengacu pada interaksi orbital tunggal. Bentuk fungsi interaksi kovalen ditunjukkan pada gambar berikut, di mana pada grafik tersebut untuk membandingkannya dengan bentuk yang sesuai untuk interaksi ionik, yaitu garis putus-putus, ketika ini melibatkan muatan tunggal pada ion Kc. Dapat dilihat dari dua plot, interaksi kovalen mati lebih cepat daripada pasangan ioniknya. Meskipun ikatan logam tidak akan menarik minat kita lebih jauh dalam buku ini, terlepas dari suku orbital cos yang cukup diwakili oleh fungsi Born-Mayer. Next. Dalam perhitungan sifat-sifat logam sering terbuat dari fungsi potensial Morse atau dinamai setelah pencetusnya, yaitu Philip Morse. Dengan persamaan berikut yaitu epsilon R sama dengan epsilon Morse kali eksponen dari min 2A kali R kurang R0 dikurang 2 eksponen kali min 2A dikali R kurang R0, dan dapat dilihat bahwa potensi benar-benar memiliki nilai minimum pada R0. Artinya do epsilon tergantung R per do R dengan R sama dengan R0 sama dengan 0. Dapat dilihat grafik potensi Morse memiliki fitur yang berguna bahwa eksponen dari suku pertama adalah lebih dari 2 kali lipat dari suku kedua. Ini merupakan pertimbangan yang penting dalam perhitungan skala besar pada kristal logam. Oke, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan potensial interatomik
untuk ikatan lemah akan dijelaskan kepada Hamzah. Kepada Hamzah dipersilakan. Baik, yang kedua adalah potensial interatomik untuk ikatan lemah. Next. Nah, interaksi yang muncul dari dipol sesaat yang tetap atau bahkan dalam orbital antisip penuh, maka van der Waals di sini mampu menunjukkan bahwa interaksi ini bervariasi sebagai pangkat ke-6 dari jarak. Jadi potensial dapat kita rumuskan sebagai epsilon R sama dengan minus beta per R pangkat 6. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu tolakan dan tarik-menarik, di mana keduanya itu muncul sebagai fungsi potensial Buckingham yang dinamai RA Buckingham. Ini memiliki bentuk formulanya yaitu epsilon R sama dengan A eksponen min R per rho dikurang beta per R pangkat 6. Nah, ada juga potensial yang dikembangkan oleh John Lennard Jones yang mana potensial ini jauh lebih mudah untuk ditangani atau untuk lebih mudah dicari solusinya. Di mana fungsi ini memiliki formula yaitu epsilon R ini sama dengan epsilon R0 per R pangkat 12 kurang R0 per R pangkat 6. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya untuk turunan pertama dari potensial terhadap R itu nilainya adalah 0, yang artinya do epsilon R, do R pada R sama dengan R0 ini sama dengan 0. Next ya. Nah, berikut adalah fungsi dari Lennard Jones yang mana di sini kan merupakan fungsi yang dikembangkan oleh Lennard Jones tadi. Fungsinya yaitu epsilon R sama dengan epsilon R0 per R pangkat 12 kurang R0 per R pangkat 6. Next ya. Nah, di sini ada tabel 32 dan tabel 33 yang merupakan daftar nilai R0 dan epsilon. Masing-masing menunjukkan untuk pasangan atom dan ikatan dari berbagai elemen. Nah, di tabel yang kiri menunjukkan parameter dari persamaan Lennard Jones di mana untuk R0CNOHS-nya ini merupakan untuk C-nya itu adalah 0,34 jika berikatan dengan C dan bisa kita lihat tabel untuk yang lainnya. Nah, untuk yang di kanan bisa kita lihat untuk tabel 33 ini ikatan antar atom yang berinteraksi yang memiliki interaksinya. Nah, untuk fungsi potensial ikatan hidrogen yang belum pernah dikemukakan oleh sebuah peneliti, di mana salah satunya cukup populer adalah sebagai berikut. Epsilon R sama dengan epsilon Lj R tambah epsilon ionik tambah epsilon S-nya. Next ya. Untuk ketiga yaitu gaya non-sentral. Next. Nah, sebuah studi untuk persamaan ini, di sini ada garis yang telah menghasilkan ekspresi untuk energi total. Ini merupakan persamaan yang sangat kompleks, di mana persamaannya bisa dilihat pada persamaan 314 seperti yang ada di slide. Next ya. Nah, keterangan secara fisiknya yaitu potensial semacam ini dapat dianggap sebagai dua interaksi untuk suku valensi dan suku tidak terikatnya. Dan yang terakhir mengacu pada komponen-komponen yang tidak berasal dari ikatan kovalen. Nah, untuk istilah valensi sendiri berasal dari kategori interaksi yang berbeda, yaitu apa yang disebut dengan komponen diagonal dan komponen cross coupling of diagonal. Dalam istilah valensi ada koordinat internal dari panjang ikatan, sudut torsi, dan sudut luar bidang. Nah, untuk hal ini umumnya karena molekul biologis besar tidak statis pada tubuh. Sifat dinamis mereka sangat penting untuk fungsi metabolisme.
Istilah tidak terikat mencakup fungsi tipe Lennard-Jones yang memiliki pangkat 9 daripada pangkat 12 di bagian tolaknya. Tolakan dengan demikian agak lebih lembut daripada kasus yang dibahas sebelumnya pada bab ini. Next ya. Mungkin itu aja, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hamzah. Untuk energi ikat akan diserahkan kepada Deora. Kepada Deora, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu energi ikat. Nah, next ya. Energi ikatan kovalen yang khas adalah sekitar 0,6 A-Joule, yaitu 0,6 kali 10 pangkat min 11 Joule, yang dimana energi total semua ikatan yang ada pada tubuh manusia yaitu berkisar 2,4 kali 10 pangkat 9 Joule atau 0,6 kali 10 pangkat 9 kalori. Pada tabel 34 menunjukkan karakteristik sejumlah ikatan interatomik yang relevan secara biologis. Yang dimana pada tabel ini menunjukkan semua ikatan yang terjadi adalah ikatan berjenis kovalen. Yang dimana berarti bahwa pemisah interatomik kesetimbangan yang ditunjukkan pada kolom terakhir tabel akan muncul dari keseimbangan antara tolakan Lairmayer dan tarik-menarik kovalen. Next. Maka dari itu, glukosa merupakan molekul yang dipecah dalam mitokondria, atau bisa juga disebut tunggal dari setiap sel selama proses respirasi. Produk akhir dari glukosa ini adalah air dan karbon dioksida. Bersama dengan energi yang dibebaskan, kita dapat menurunkan persamaan berikut untuk proses respirasi, di mana C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 3,4 AJ dikurang 4, 92 AJ, kurang 14,76 AJ, dan kurang 9,24 AJ. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa jumlah energi ikatan total pada glukosa yaitu 15,64 A-Joule. Next ya. Selanjutnya, polyisoprena polimer terjadi dengan dua susunan rantai samping yang berbeda. Ini dikenal dengan sebagai isomer cis dan trans. Mereka umumnya dikenal sebagai karet alam dan gutapercha. Pada gambar 38, yaitu menunjukkan gugus metil CH3 berinteraksi dengan atom hidrogen pada sisi yang sama dari sumbu ikatan rangkap. Interaksi ini mencegah gugus metil dan atom hidrogen berputar menjauhi satu sama lain, yang mengakibatkan rantai menjadi kusut, metil dan hidrogen saling tolak-menolak sampai terjadi keseimbangan. Ketegaran pada tulang punggung dapat diluruskan dengan penerapan tegangan tarik yang cukup, tetapi setelah itu tegangannya akan dilepaskan karena gaya tolak-menolak antar kedua kelompok sisi yang bersangkutan. Selanjutnya pada gambar 3.9 itu menunjukkan gugus metil dan hidrogen terletak pada sisi berlawanan dari sumbu ikatan rangkap, sehingga tulang punggung tidak membentuk kekusutan. Karena alasan inilah gutapercha tidak menunjukkan efek elastis yang sama. Resistensi terhadap rotasi tersebut dikenal sebagai halangan sterik dan sebenarnya telah diukur untuk beberapa polimer sederhana. Karena next ya. Pada gambar 3.10 menunjukkan
berbentuk trans didefinisikan memiliki sudut rotasi 0, sedangkan bentuk cis sesuai dengan sudut dari 180 derajat. Sisipan pada gambar menunjukkan situasi yang dilihat sejajar dengan tulang punggung. Yang jelas bahwa bentuk cis akan meningkatkan kontribusi energi tak terikat yang lebih besar karena jarak yang dekat antara berbagai atom hidrogen. Next ya. Selain itu, setiap atom karbon dapat dibayangkan di posisi di pusat tetrahedron, sejauh menyangkut sudut timbal balik dari ikatan yang sesuai. Nah, di sisi lain, berbagai atom yang berbagi ikatan kovalen pada umumnya tidak akan terletak di sudut belah ketupat, karena jarak yang terlihat tidak semuanya sama. Hal ini telah dijelaskan pada tabel 34 tadi, di mana kita dapat melihat bahwa ikatan CH memiliki panjang 0,109 nanometer, sedangkan ikatan CC memiliki panjang 154 nanometer. Seseorang dapat berasumsi bahwa interaksi non-ikatan dijelaskan secara memadai oleh fungsi potensial Lennard-Jones dari tipe epsilon R sama dengan epsilon R0 per R pangkat 12 dikurang 2 R0 per R pangkat 6. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Deora. Baiklah, untuk konstanta pegas akan saya sendiri yang menjelaskan, di mana pada konstanta pegas, salah satu raksa awalnya dalam jenis usaha ini adalah Robin Hood, di mana Robin Hood ini menetapkan bahwa ada hubungan linier antara tegangan yang diterapkan pada sepotong material dan regangan yang dihasilkannya. Untuk kebijakan ini diwujudkan ada apa yang kemudian dikenal sebagai hukum Hood, dan dia menunjukkan bahwa proporsionalitas sederhana berlaku selama tingkat regang kecil. Ketika berhadapan dengan struktur multi-atom seperti komponen serat otot, misalnya, biasanya kita gunakan itu perilaku Hookean, dan untuk mengasumsi bahwa gaya pemulihan makroskopik berhubungan dengan linier dengan renggangan. Maka dari itu, dapat kita ekspresikan dengan tipe F restoring sama dengan min K delta X. Pada tanda negatif yang timbul karena gaya yang bekerja melawan arah dengan perpanjangan delta X, maka koefisien K dikenal sebagai konstanta pegas. Pada sistem ini, itu mematuhi persamaan 3.17 tadi, di mana persamaan 3.17 itu dikatakan harmonik. Berdasarkan hukum Newton, seseorang mengganti gaya di ruas kiri dengan gaya yang setara, yaitu di mana massa dikalikan dengan percepatan, dengan kemudian menyelesaikan persamaan diferensial yang dihasilkan, diperoleh solusi yang menggambarkan gerak harmonik sederhana. Contohnya yaitu pada gerak harmonik bandul sederhana. Untuk pada persamaan 3.17, kita gunakan dengan persamaan 3.1 untuk menghasilkan fungsi energi potensial, di mana mendasari pada persamaan 3.17 tadi. Ketika amplitude bandul besar dan pendekatan harmonik rusak, dan analisis gerakan kemudian memerlukan penggunaan integral eliptik. Maka dari itu, temuan menarik dari analisis semacam itu adalah bahwa dalam kondisi tertentu, solusi periodik sederhana diganti oleh solusi yang menggambarkan gelombang soliter. Baiklah, ini hasil dari presentasi kami. Jika ada kurang dan kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.